Penguasaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia menjadi satu hal yang wajib. Mengapa dikatakan wajib? Karena bahasa Indonesia adalah sarana untuk berkomunikasi secara nasional dalam kehidupan ya, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kami berharap agar semua masyarakat Indonesia mampu berbahasa Indonesia, agar segala sesuatu yang memang dicanangkan oleh pemerintah pertama dapat diterima dan diketahui dan juga dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat yang mampu berbahasa Indonesia akan juga dapat menyampaikan kepada yang lain terkait dengan berbagai informasi untuk pelaksanaan pembangunan yang sedang kita galakkan. Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2014 ini melakukan semacam survei terhadap masyarakat yang dikategorikan buta bahasa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima dari Pusat Statistik di Jakarta, diketahui bahwa ada sekitar 16,1 juta penduduk Indonesia yang belum mampu berbahasa Indonesia. Jadi kami melakukan survei pada wilayah-wilayah tertentu, di antaranya Aceh dan Papua, dalam rangka membuktikan apa yang sudah dikemukakan oleh BPS itu, sehingga kami akan memperoleh satu informasi tentang keberadaan masyarakat yang belum mampu berbahasa Indonesia tersebut. Bicara tentang buta bahasa Indonesia berarti kami ingin mencari tahu seberapa besar penguasaan masyarakat terhadap khususnya bahasa Indonesia. Nah, kalau dikategorikan buta bahasa Indonesia berarti sama sekali belum tahu, kan begitu. Nah, dari survei ini kami ingin mencari tahu pertama tingkat penguasaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia itu. Katakanlah itu berjenjang. Kalau sama sekali tidak tahu, yaitu yang disebut kategori buta bahasa. Tapi andai sudah tahu tapi belum mampu menggunakan, mungkin tidak kita sebut sebagai buta bahasa Indonesia. Yang kedua, kami ingin mencari faktor-faktor penyebab terhadap terjadinya buta bahasa Indonesia itu. Misalnya faktor usia. Nah, di jenjang usia berapa mereka itu belum mampu berbahasa Indonesia? Mungkin karena pengaruh pendidikan, latar belakang pendidikan. Mungkin yang usia yang rentang usia SD misalnya, itu mungkin sudah bisa karena bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jadi ini yang ingin kami ketahui dari adanya survei ini, yaitu mencari faktor penyebab, faktor-faktor yang berpengaruh pada terjadinya buta bahasa Indonesia itu. Dan yang selanjutnya dari data yang kami peroleh itu, saya kira dapat dengan mudah nantinya kita mencari solusi berupa adanya rencana aksi ke depan. Rencana dulu, mungkin nanti baru aksinya. Apa-apa saja upaya yang perlu kita lakukan bersama dalam rangka semacam memberantas atau menghilangkan yang disebut dengan buta bahasa Indonesia itu. Dan mudah-mudahan dari adanya survei ini dapat juga menjadi informasi dan masukan bukan hanya pada badan bahasa, tetapi juga pada semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah provinsi atau kabupaten kota, agar kita bersama-sama dapat mengurangi tingkat jumlah masyarakat yang buta bahasa Indonesia, sehingga upaya kami dalam rangka pembinaan masyarakat, khususnya pembinaan terhadap penguasaan bahasa Indonesia pada masyarakat yang buta bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan secara baik pula. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan itu bermakna bagi masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah kita sudah check-in di Hotel Sultan dan kita akan melakukan kegiatan selama hampir 7 hari. Ini adalah hari pertama dan besok hari kedua, tetapi hari pertama bukan PHK. Kita telah berkoordinasi dengan dua teman kita, yaitu Pak Suman
Jayati yang telah mempersiapkan kegiatan di lapangan. Kita merencanakan kemarin berapa Bu? 50. Ya, 50 responden kita bagi menjadi 3 hari Bu ya. Di lokasi. Baik, di lokasi. Kami nanti akan memberikan sedikit informasi tentang kegiatan semuanya. Nanti kami sedikit minta informasi kesiapan dari lapangan. Selama 6 hari kita akan mengambil data di lapangan untuk mengambil informasi dari responden selama 3 hari, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 7. Terus setelah itu nanti kita akan koordinasi kembali apakah hari ke-4 itu kita sudah cukup, kita evaluasi dulu bagaimana bentuk informasi yang kita dapat terima. Begitu juga kami minta bantuan nanti kepada tim dokumentasi untuk pelaksanaan itu bagaimana baiknya, karena kita tidak tahu dari sisi seperti apa tim dokumentasi harus bekerja. Nanti mau disampaikan sedikit kesiapan pelaksanaannya seperti apa, tetapi secara umum kegiatan seperti itu, dan kita akhiri kegiatan pada tanggal 9 sore kita sudah pulang ke Jakarta. Jadi yang 50 responden itu kita bagi 3 hari menyatakan. Nah, nanti di situ kita akan lihat apa di hari pertama selesai atau tidak, itu kan belum berjalan. Kita lihat ke depannya. Ya pastinya ke 50 responden itu telah kami bagi untuk 3 hari. Yang lain Kesiapan tempat. Kesiapan tempat. Kalau masalah tempat, rencananya nanti yang pagi-pagi ibu-ibu itu bisa di rumah, sedangkan yang sudah bekerja itu kita akan mengambil lokasi di tempat mereka bekerja. Ya, yang pertama semua datang. Tadi mungkin Ibu Jariati lupa menyampaikan semua datang di Banda Aceh ya. Inilah kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Mantap. Ya. Jadi kami telah menyusun rencana itu 3 hari kerja ya. Jadi sudah disusun satu hari itu 17 orang responden kita wawancara. Jadi rencana mulai start jam 9 sampai jam sore nanti. Jadi untuk masalah teknis di sini saya akan pasti mengikuti dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh ini Mas Hidayat. Tapi yang jelas nanti kita akan bagi 2 tim. Kita ada 2 tim kecil, satu sama Mas Hidayat dan satu lagi sama Mbak Ani ya. Nanti kita akan cover semaksimum mungkin yang kita bisa dapat. Responden itu kita liput semua. Rencananya dari kita akan liput respondennya beliau kayak gimana orangnya, dan kalau bisa background kegiatan pun kalau memungkinkan kita ambil. Kalau dia seorang petani ya kita ada ambil juga untuk shot dia lagi misalnya lagi apa? Aduh, cabai atau ngasih makan sapi kan, kayak gitu contohnya apa macam-macam, atau suruh naik ke atas pohon kelapa mungkin. Gitu. Ya ini kalau memungkinkan semacam itu. Alhamdulillah tim telah bersiap menuju lokasi pada pagi hari ini, tepat pada pukul 8. Hari ini hari Kamis 4 Desember 2014. Tim akan mengawali kegiatan di lapangan. Setelah tadi malam tim telah datang di kota Banda Aceh, tepat kurang lebih pukul 20 atau 21 karena pesawat datang terlambat. Hari ini kita mulai aktivitas di hari pertama. Kita menginap di Hotel Sultan Banda Aceh. Hotel ini letaknya cukup strategis di pusat kota, jadi kita bisa mengakses ke mana-mana dengan mudah. Sebelum kita melakukan perjalanan ini, kita akan berangkat dulu ke kantor Balai Bahasa Aceh untuk bertemu dengan Kepala Balai. Kita akan berkoordinasi sejenak, terus mengambil gambar di sana, spot-spot yang penting untuk diambil gambarnya. Setelah itu baru kita ke lokasi. Lokasinya berada di Desa Tutui, Kecamatan Kuta Cotgli, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Rencana kita akan mengambil data di lapangan selama 3 hari. Ini merupakan hari pertama, dan tim dari Balai Bahasa dan
teman-teman di lokasi telah merencanakan membagi responden kita dalam 3 hari. Kita hari ini akan mengambil data responden kurang lebih 17 orang. Berikutnya 20 orang dan sisanya akan kita selesaikan pada hari ketiga. Tim semua telah siap dalam kondisi keadaan sehat, cuaca bagus, dan kita berharap semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Kita berharap penelitian atau survei ini menghasilkan sesuatu dan bisa ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan untuk kepentingan-kepentingan kebahasaan yang lebih baik. Berbicara tentang kondisi kebahasaan di Aceh, Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keunikan khususnya di bidang bahasa. Bahasa daerah di Aceh ada 10. Apabila kita mengingat luas wilayah geografis Aceh yang relatif terbatas, ada 10 bahasa daerah yang harus kita kelola. Kemudian berbicara tentang bahasa Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, Aceh merupakan salah satu provinsi yang penutur bahasa Indonesianya itu paling rendah. Nah, ini sebuah kondisi yang mungkin dilatar belakangi oleh keadaan Aceh yang cukup lama didera oleh berbagai permasalahan, sehingga ada semacam ketakutan atau fobia untuk berbahasa Indonesia. Tetapi alhamdulillah seiring dengan perubahan yang terjadi di Aceh, saat ini bahasa Indonesia sudah dapat dilakukan pembinaan khususnya oleh Balai Bahasa Banda Aceh dengan beberapa kegiatan yang ada seperti penyuluhan bahasa Indonesia dengan sasaran yang lebih utama adalah guru bahasa Indonesia, kemudian melalui berbagai lomba seperti penulisan cerpen, kemudian lomba tentang bahasa secara lisan, misalnya berpidato. Demikian halnya untuk bahasa daerah. Balai Bahasa Banda Aceh melakukan pembinaan terhadap bahasa daerah yang dilakukan dengan bekerja sama beberapa pihak. Misalnya kita mengadakan lomba hikayat, kemudian juga mengadakan kegiatan tentang revitalisasi tradisi lisan. Jadi di Aceh ini ada banyak sekali tradisi lisan dan sampai dengan saat ini hampir dapat dikatakan sudah tidak pernah lagi ditampilkan atau dipentaskan. Di antaranya dapat saya sebutkan ada dangderia, ada hikayat, kemudian ada him, ada semapa, dan masih banyak lagi tradisi-tradisi lisan yang ada di Aceh yang harus dibina dan juga harus dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Kami merasakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap bahasa Indonesia atau kehidupan berbahasa khususnya bahasa Indonesia di Provinsi Aceh ini sudah cukup baik. Kami tidak hanya mengandalkan apa yang diberi program oleh pemerintah pusat, tetapi kami berupaya untuk juga bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam kaitannya dengan pembinaan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Yang bisa menjadi indikatornya dengan semakin banyaknya aspek legalitas peraturan perundang-undangan yang memayungi kegiatan tentang bahasa Indonesia di Aceh, dan melalui
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Aceh selalu mendapatkan prioritas berkaitan dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk ranah bahasa daerah, kami terus berupaya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh, dan alhamdulillah sambutan kerjasama tersebut sangat baik. Dan kita akan terus melakukan kerjasama tersebut sehingga pada saatnya nanti hal-hal yang berkaitan dengan persoalan bahasa daerah yang hampir dikatakan terancam punah itu bisa terus dipertahankan, minimal untuk didokumentasikan. Kita mulai langsung ya Bu ya. Mulai juga. Mulai ya. Nama Ibu siapa Ibu? Nanda nih. Kaya. Ibu pilih laki-laki atau perempuan jenis kelamin? Jenis kelamin ronron bina bagam. Alun. Enggak. Ibu umur berapa Bu? 80. Ibu tinggal di mana? Di itu di sini. Ini Rumah di rumah rumah kakak. Ini desanya apa? Desa kampung Tutu. Nggak usah ditutupin, biar cantiknya kelihatan. Kalau gini kan cantiknya kelihatan. Cantik. Ibu asli orang Aceh? Ibu pernah sekolah? Tidak sekolah? Suami masih Ibu? Anani. Sudah meninggal? Mesti sudah. Ibu dulu bekerja apa? Tani. Kalau pagi Ibu ngapain aja di rumah? Kalau pagi kerja apa di rumah? Bangun tidur. Dari bunga apa nabu dan bunga? Hah? Kasih umpan ayam. Kasih umpan ayam. Kasih umpan ayam. Ngomong aja kok kasih umpan ayam. Kalau habis ngasih umpan ayam ngapain? Bebek. Oh banyak hewan di rumah ya Bu ya. Banyak ternak di rumah. Enggak banyak. Ibu nanti boleh menjawab pertanyaan saya dengan 3, bisa, sedikit, atau tidak bisa. Pilih bisa, sedikit, tidak bisa. Ibu, kalau Ibu bisa mengenalkan diri Ibu kepada saya, Ibu boleh memilih bisa, sedikit bisa, atau tidak bisa. Kalau Ibu bisa mengenalkan diri Ibu? Ibu Marit Bahasa Indonesia memperkenalkan diri Kegunyan. Nama saya Jet Puhan. Hom tu. Kau ino Jet Puhan. Nyohan Jet pegah mentonghan. Atau
atau Tidak bisa. tidak bisa? Bisa sedikit. Sedikit dah. Sedikit. Oke. Bahasa Indonesia bisa. Izin bisa. Sekarang hari apa? Hari ini hari apa? Sulawani ya. Hari Kamis. Kamis ya, Kamis. Bulan apa ini? Bulan. Bulan ya. Sekarang musim apa, Bu? Musim Musim no ni. Musim nanam padi. Oh, musim nanam padi. Ibu bisa ini Bu menceritakan kegiatan Ibu sehari-hari? Lihatkan ibu sehari-hari. Ya. Jualan itu. Ya. Oh, Ibu jualan. Sikit-sikit ya. Aha. Selain jualan apa lagi? Nah, Bisa menceritakan kepada saya. bahasa Aceh apa? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Aceh boleh. Ke Balau kah? Aha. Bahasa Aceh nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ini bahasa Aceh, mau lihat bahasa Aceh cerita. Dia muka Vietnam. Dia Dia muka baca-baca dia minta apa yang ketika jak terkuliah. Lanjut dia. Jak terkuliah tu jak buat dia malam-malam. Untuk belongkon Kalau Ibu beli-beli di pasar atau di toko, Ibu bisa pakai bahasa Indonesia? Enggak lancar. Bisa tapi enggak lancar. Kalau umpamanya Ibu lagi ke puskesmas atau ke kantor kecamatan pakai bahasa Indonesia, Ibu bisa? Lancar atau enggak lancar? Bisa. Lancar. Lancar tapi bisa. Kalau minta tolong atau nyuruh orang pakai bahasa Indonesia, Ibu bisa? Lancar? Lancar? Enggak lancar ya. Sedikit-sedikit. Ibu, ini hujan Bu. Kita coba pindah ke sana Bu, biar nggak hujanan Bu. Ini nomor lira. Ibu bisa bahasa Indonesia katanya sekarang? Menguasai dikit-dikit ya Bu. Bahasa daerah, bahasa Aceh masih bisa Bu ya. Kalau yang sering digunakan di rumah bahasa apa? Aceh. Kalau Ibu lebih suka bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Suka bahasa Aceh. Kalau di sini ada pemilihan Pak Kecil, Ibu lebih setuju dipilih sendiri atau dipilihkan orang sekampung? Dipilih orang kampung. Yang milih Pakat orang kampung. orang kampung, nggak sendiri ya. Dengan orang yang tidak adik kenal seperti abang ini, adik akan menggunakan bahasa Aceh atau bahasa Indonesia? Abang ini bisa dua-dua bahasa. Mau gunakan bahasa apa? Adik menggunakan bahasa apa? Abang ini bahasa Aceh bisa, bahasa Indonesia bisa. Tapi nggak kenal adik. Tapi nggak kenal. Adik akan menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau dengan saya, bahasa Indonesia juga. Kalau di rumah tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia adik ya? Enggak. Bahasa daerah ya? Kalau di pesantren bahasa Aceh juga. Kalau di waktu sekolah di SMP bahasa Aceh juga. Kalau di mengaji di masjid Bahasa Aceh. bahasa Aceh. Oke. Kalau di puskesmas, di kelurahan, kecamatan, kantor polisi, adik hilang nih dompet ke kantor polisi, adik menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Aceh? Enggak. Atau menggunakan bahasa Aceh juga? Di tempat umum? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh juga. Hari ini kita mendapatkan 16 responden. Dari semua responden tersebut kebetulan semuanya perempuan dan saya sendiri mendapatkan 7 responden.
yang saya ambil datanya. Dari ketujuh responden tersebut, rentang usianya bervariasi antara 20 hingga 65 tahun. Dari ketujuhnya, beberapa diantaranya ada yang sama sekali tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga itu cukup menyita energi, khususnya dalam hal wawancara. Ada beberapa kendala sebetulnya hari ini yang didapatkan oleh tim survei. Di antaranya yang pertama, tadi sempat terjadi rintik-rintik hujan sehingga dalam wawancara kita harus berpindah tempat. Terus yang kedua, adanya keterbatasan. Sebetulnya sudah sesuai dengan rencana. Pagi kita mulai dari kunjungan ke kantor bahasa Balai Bahasa Provinsi Aceh, dan kita langsung menuju ke lokasi. Inilah lokasi tempat di mana kita atau kami mengambil informasi dari responden. Kita berharap semoga besok kita mendapatkan responden yang bervariasi usianya dan juga bervariasi jenis kelaminnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil data yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita berharap besok tidak ada kendala yang berarti, termasuk kendala teknis, kendala cuaca, dan sebagainya. Mari kita pulang, kita lanjutkan esok hari. Pada hari ini, hari kedua atau hari ketiga kegiatan, tim survei akan melakukan kegiatan survei di lapangan. Tim akan dibagi dua. Yang pertama adalah tim yang akan berkunjung ke Kecamatan Cot, Kuta Cot Gli, dan tim yang kedua langsung akan menuju ke lapangan. Berkunjungan ke Kecamatan Cot Gli, kita upayakan bisa bertemu dengan Pak Camat Kuta Cot Gli, yang dalam hal ini kita akan meminta informasi tentang data kebahasaan secara umum yang ada di Desa Cot Gli, khususnya di Desa Tutui, yang akan kita ambil responden atau informasi pada penelitian kali ini. Kita berharap hari ini kita bisa mengambil responden yang beragam, karena kita kemarin sudah cukup banyak informan yang kita ambil dari kaum ibu, dan hari ini kita berharap dari kaum bapak bisa mewakili untuk diambil informasinya. Untuk hari ini kita berharap mendapatkan 20 responden untuk kita mintai data dalam rangka survei dan dokumentasi peran bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Kuta Bahasa Indonesia. Semoga perjalanan dan aktivitas hari ini lancar dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Ini kecamatan kita Kuta Cot Gli kita terdiri dari 2 kemukiman dan 32 desa. Itu jumlah penduduk lebih kurang 13.242 jiwa sampai saat ini. Kemudian mata pencaharian umumnya mata pencaharian penduduk di sini tani, atau bisa dikatakan 90% petani. Kemudian yang lainnya ada pegawai, ada pedagang, ada juga yang nelayan gitu ya. Karena nelayan emang daerah sini nggak ada laut, tapi orang masyarakat di sini bekerja di laut sana, nelayan. Ya di kabupaten lain lah. Kemudian masyarakat di sini boleh dikatakan
kalau masalah pendidikan ini masih istilahnya masih sangat rendah ya, pendidikan. Karena orang-orang dulu, orang yang udah uzur, umurnya udah uzur, memang juga masalah pendidikan, karena waktu itu memang tempat-tempat pendidikan agak jauh dengan desa, makanya kurang berpendidikan. Tapi kalau yang masyarakat yang sekarang, yang kira-kira umurnya udah 50-an, itu umumnya udah berpendidikan semua, minimal tamat SMA. Ada juga yang udah sarjana, baik S1 atau S2 dan S3. Kemudian seperti Bapak katakan tadi, ini Bapak akan meneliti tentang bahasa. Memang pada umumnya kalau masyarakat kita Cagli ini umumnya bahasa Aceh semua. Kalau bahasa Indonesia ini kalau ngomong sehari-hari bahasa Aceh. Tapi kalau di tempat-tempat pendidikan atau perkantoran atau lembaga-lembaga lain ini banyak yang memakai bahasa Indonesia. Itu kalau masyarakat di desa-desa, kalau kita ngomong bahasa Indonesia, emang sebagian ada juga yang ngerti. Tapi kalau kita suruh ngomong sama masyarakat agak sulit rasanya. Tapi biasanya berbahasa campur-campur. Campur-campur, ada bahasa Indonesia setengah, bahasa Aceh setengah. Maklum ya, masyarakat kita kurang bisa bahasa Indonesia, bisa dikatakan kayak gitu. Memang kalau pemerintah daerah kita, misalnya di Kabupaten Aceh Besar ya, memang oleh pemuda kita memang umumnya udah menekankan ke sekolah-sekolah ataupun pesantren-pesantren maupun daya, itu harus dalam lingkup sekolah ataupun di daya juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu nggak bisa menggunakan bahasa Aceh, walaupun itu malah ada yang diatur. Kalau di Umardian, kita di pesantren Umardian itu ada misalnya minggu ini bahasa Indonesia, kemudian minggu depan harus berbahasa Arab. Kayak itu ya. Alamat Bapak itu di mana gitu, pakai bahasa Indonesia. Bapak bisa jawab sedikit-sedikit atau tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya tanya, kalau Bapak pergi ke pasar, di sana ada yang jualan pakai bahasa Indonesia, Bapak bisa jawab sedikit-sedikit atau tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Bapak pergi ke puskesmas, di sana dokternya pakai bahasa Indonesia, Bapak bisa jawab sedikit-sedikit atau tidak bisa? Tidak bisa. Assalamualaikum, Bu. Bu, saya Hidayat. Saya minta bantuan Ibu untuk menjawab pertanyaan saya santai saja. Ibu nanti kalau bisa menjawab dengan bahasa Indonesia,
silahkan menjawab dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau Ibu tidak bisa menjawab dalam bahasa Indonesia, Ibu boleh menjawab dalam bahasa Aceh. Ibu mengerti? Bisa kita mulai, Bu ya? Bapak pernah ke kecamatan? Kantor camat? Kecamatan? Jangan. Jarang. Kalau dulu pernah ngurus KTP enggak, Pak? KTP pernah. Yang dibawa apa saja, Pak? Hah? Yang dibawa untuk ngurus KTP apa? Ibu yang dibawa di urus KTP. Bawa foto, surat terima kecil, apa lagi, Pak? Film ini. Pernah dong. Kakak. Kakak. Ibu bisa menjawab kalau saya menanyakan ini musim apa? Ibu bisa menjawab? Ibu, kalau saya tidak mengetahui rumah Ibu, saya bertanya alamat rumah Ibu, Ibu bisa menerangkan kepada saya dalam bahasa Indonesia? Di mana alamat Ibu? Ibu bisa menjawab nanti? Bisa, tidak bisa atau sedikit? Sedikit bisa, Bu ya. Bapak asli Aceh ya, Pak ya? Ya, Asli Aceh. Bapak dulu pernah sekolah? pernah. Pernah sampai di apa? MTS? Apa min? Min itu SD ya, Pak ya? Ya. Ini Bapak menikah? Sudah, iyalah pasti ya. Sekarang Bapak bekerja? Kerja biasa dari kami di sini. Kerja apa Pak? Tani. Ya dari Tani. Ya, Pak. Kalau abang bisa memerintah atau menyuruh anak ini untuk adik ini untuk tidak bermain di sini, suruh pergi, bisa dalam bahasa Indonesia? Bisa. Seperti apa, Bang? Dipegang, coba. Ya. Malu. Nonton TV senang pakai bahasa apa? Aceh apa Indonesia? Nonton TV senang bahasa Indonesia, bahasa Aceh yang ditonton itu. Aceh. Kalau bahasanya Aceh nggak ada, nggak ditonton, TV-nya dimatikan. Nonton TV. Ya? Ibu suka bahasa Indonesia atau suka bahasa Aceh? Oke. Ibu tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia? Tidak, sama sekali. Makan minum dan yang tahu cuma makan dan minum. Ibu bisa menulis? Siap menjangannya tuh. Bisa. Bisa membaca koran? Bisa membaca koran? Koran, mungkin baca koran. Quran. Oh. Ya, urunya kan juga. Kalau bisa tulisannya urunya besar bisa. Oh, kalau ada surat dari kelurahan yang berbahasa Aceh, Ibu bisa mengerti? Bahasa Aceh, mengerti. Ibu tapi tidak bisa menulis bahasa Aceh. Bisa menulis bahasa Aceh? Ditulis bahasa Aceh. Tidak bisa. Kalau ngobrol sama orang nggak kenal. Asih sih, semua sih. Kalau cari kerja Ibu pilih apa? Asih.
Aceh juga. Biar anaknya pinter sekolah. Aceh sih. Aceh juga. Oh, oke. Senang ya pakai bahasa Aceh. Kalau ada TV, nonton TV pilih bahasa Aceh juga. Nah, nonton Umpamanya ada. TV. Kalau ada. Kalau punya mau. Mau. Hari ini atau sore ini tim telah menyelesaikan pengambilan data. Tim survei telah mengumpulkan 19 informan yang hari ini alhamdulillah dilihat dari keragaman informan cukup mewakili. Ada yang bekerja di pasar, ada yang bekerja di kebun, ada anak-anak muda, ada laki-laki dan banyak perempuan, sehingga cukup data hari ini. Tim pertama sebetulnya kita bagi menjadi 2, tapi setelah melihat kondisi di lapangan hari ini, akhirnya kita memutuskan untuk kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengambil data untuk 7 responden. Kelompok kedua mengambil data juga sebanyak 7 responden, dan kelompok ketiga bisa mengumpulkan data 5 responden. Sehingga dari 7 yang saya ambil datanya, 4 diantaranya memang sesuai dengan target, yaitu buta bahasa Indonesia, dan 3 diantaranya bisa sampai level pemahaman dan kosakata. Hari ini sebetulnya kegiatan berjalan sangat lancar, tetapi ada sedikit kendala, yaitu cuaca yang kurang menguntungkan, hujan, dan sampai sore ini masih terlihat rintik-rintik, dan kita selesaikan kegiatan kita pada tepat pukul 18.00 dan kita akan segera pulang ke hotel. Untuk besok kita berharap kita sesuai dengan target, jadi semua responden berhasil kita ambil datanya, dan selanjutnya bisa kita analisis berdasarkan instrumen yang tersedia. Demikian, kita lanjutkan besok pagi. Kita masih berada posisi di tengah kota Banda Aceh, dan selama 1 hari ini kita akan merencanakan kegiatan pengambilan data, mewawancarai informan di lapangan. Hari ini kita menargetkan menyelesaikan kegiatan pengambilan data informasi dari informan kurang lebih 15 orang. Untuk hari ini kita harapkan kita dapat responden yang bervariasi dari rentang usianya, sehingga akan menambah variasi data yang kita ambil. Semoga hari ini kerjaan kita lancar dan tidak ada kendala yang berarti, dan kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kami perkenalkan dulu, saya Hidayat, ini Pak Riswanto,
Nah, kanan saya ini Ibu Zahriati, ini Ibu Ani, ini Pak Subhan. Kami dari Jakarta, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami bertiga, saya, Pak Riswanto dan Ibu Ani dari Jakarta, Pak Subhan dan Ibu Zahriati dari kantor di Banda Aceh. Bagian kantor kami, tetapi beliau berada di Banda Aceh. Nah, sebetulnya kami itu mau apa kok ditanya-tanya, Ibu pekerjaannya apa? Ibu kalau berbahasa Aceh di mana saja? Nah, Ibu kami itu bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurusi masalah kebahasaan. Nanti kalau Bapak Ibu mau mengetahui bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, atau Bapak Ibu mau sebetulnya di Aceh ada berapa bahasa daerah, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Ibu Zahriati atau Pak Subhan, seperti itu. Nah, maksud tujuan kami berkunjung atau bertamu bersilaturahmi kepada Bapak Ibu adalah kami ingin melihat situasi kebahasaan yang ada di Desa Tutui, baik itu situasi kebahasaan bahasa Indonesia atau bahasa Aceh, sehingga kami mengetahui ternyata bahasa Aceh masih banyak dituturkan, digunakan oleh masyarakat di sini. Begitu juga sejauh mana penguasaan bahasa Indonesia Bapak Ibu yang bisa kami coba olah. Untuk itu Bapak Ibu tidak perlu pas diwawancara, tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena kami tidak punya tujuan lain selain kami hanya ingin mengetahui kondisi kebahasaan atau penggunaan bahasa Bapak Ibu setiap hari. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah malu, tidak usah itu. Nah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sama teman-teman kru mau minta waktu Ibu sebentar untuk ngobrol-ngobrol masalah bahasa Indonesia dan bahasa Aceh ya Bu ya. Nanti jika Ibu merasa tidak paham dengan yang saya ucapkan, Ibu bisa menoleh ke Mbak Nadia. Nanti Mbak Nadia bantu Ibu untuk menjelaskannya dalam bahasa Aceh. Saya berharap Ibu nanti bisa menjawabnya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bapak bisa memperkenalkan diri kepada saya? Enggak. Bapak tidak bisa juga memperkenalkan adik kepada saya? Adik itu? Enggak. Bapak, kalau saya bertanya kegiatan Bapak setiap hari, kegiatan aktivitas Bapak di sawah, Bapak bisa menjawab? Enggak. Ibu, jadi Ibu merasa lebih mudah pakai bahasa Indonesia atau bahasa Aceh? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh ya. Nyaman nggak Bu pakai bahasa Aceh? Nyaman. Kalau pakai bahasa Indonesia? Enggak nyaman. Enggak nyaman ya. Jadi orang-orang nggak tahu. Orang-orang nggak tahu soalnya ya. Kalau di bahasa Indonesia Bu, di sini yang pakai bahasa Indonesia siapa saja Bu? Ada nggak? Ada anak-anak sekolah, SMA. Anak sekolah ya. Terus yang orang dewasa ada nggak Bu? Enggak ada ya. Bapak suka membantu tetangga membuat rumah nggak? Suka. Kalau diajak ya. Bapak bisa menerangkan kepada saya bagaimana membuat rumah? Itu nggak bisa, nggak pernah.
kan Bapak membantu nih kerja bakti dengan tetangga membuat rumah. Apa tuh? Ya nanti saya hanya menanyakan, Pak, kalau saya tanya terangkan cara membuat rumah, itu Bapak bisa menjawab nggak? Nggak bisa. Bapak merasa aman pakai bahasa Aceh? Merasa aman. Aceh, aman ya? Aman. Pakai bahasa Indonesia merasa aman tidak? Aman emang anjir. Kenapa? Amnya jiwa Indonesia, kan jiwa mah nyoh anjir. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti aman juga ya? Ya. Bahasa Indonesia ya? Abang bangga menggunakan bahasa Aceh? Ya, kita orang Aceh pasti bangga kan Oh. bahasa daerah. Oke, pasti Abang bangga bisa bahasa Indonesia? Bangga juga. Oh, bangga juga. Sama bangganya? Ya, Mhm. Kalau abang bisa bahasa Indonesia, abang mau mengajarkan bahasa Indonesia kepada anaknya? mau lah. Mau. Kalau bahasa Aceh? Sama. Sama. Dua-duanya. Dua-duanya sama. Oke. Bapak ini hari apa ini? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Bisa. Bulan apa ini? Bulan 12. Bulan 12. Oh, bisa ya. Sekarang musim apa ini, Pak? Rambut. Musim? rambut. Musim Rambutan. rambut. Rambutan. Oh, musim rambutan. Kalau cuacanya sekarang cuacanya apa nih? Duduk lah. Mendung. Mendung lah. Mendung. Bisa ini ya. Kalau sekarang pertanyaan terakhir saya, Pak. Bapak pilih bahasa, menurut Bapak senang, bangga, atau nyaman, atau apa saja bisa dilihat secara umum. Bapak lebih suka bahasa Indonesia atau lebih suka bahasa Aceh? Kalau kampung bahasa Aceh. Kalau di kampung, secara tidak di kampung, tidak di kota, saya Bahasa tanya Aceh. keseluruhan. Bahasa Aceh. Tim survei pada hari ini telah menyelesaikan kegiatan pada hari ketiga. Pada hari ketiga ini, tim dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, tim melakukan pengambilan data di tempat pekerjaan informan, dan 1 kelompok mengambil data di Desa Tutui. Hari ini kita sesuai target menyelesaikan 15 responden. Dari 15 responden itu saya kebagian 6 responden untuk saya ambil datanya. Dari ke-6-nya ada 5 laki-laki dan 1 perempuan, dan usianya alhamdulillah bervariasi sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk kendala hari ini tidak ada, alhamdulillah lancar dan semuanya sudah terlaksana dengan baik, dan kita tinggal mengevaluasi hasilnya dan juga menginput datanya ke dalam input data yang sudah tersedia. Tentu kami memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada Pak Keci, kami memberi apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang ada di Desa Tutui karena sangat kooperatif dalam pelaksanaan pengambilan data dan informasi penelitian kebahasaan kami. Ada sedikit kendala hari ini yang kami dapatkan, yaitu seperti biasa di pagi hari cuaca sangat cerah, tetapi setelah lewat dari pukul 12 ternyata hujan turun dan kami terpaksa harus beristirahat karena tidak bisa mengambil data tidak bisa mobile atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Nama saya Amir, Keci Kampung Tutui, Kecamatan Kota Cegli, Kabupaten Aceh Besar. Letak wilayah 35 kilo dari Banda Aceh. Letak desa kami berbatasan dengan sebelah selatan Desa Paku, sebelah timur Desa Bisa, sebelah selatan Desa Lamkling, sebelah barat Desa Pasar Paku. Jumlah penduduk kurang lebih 350 jiwa, jumlah kakak 96, mata pencaharian tani. Hasil pertanian seperti padi, pinang, kelapa,
Kami senang bisa menerima kedatangan Bapak Ibu dari Jakarta. Mungkin tahun depan kita bisa bertemu kembali. Saya Nadia, umur 25 tahun. Saya tinggal di Desa Tutui ini. Dan selama 3 hari ini saya mendampingi tim dari Badan Bahasa dari Jakarta untuk melakukan survei kebahasaan di Desa Tutui ini. Dan kondisi kebahasaan di Desa Tutui ini sebagian besar banyak masyarakat yang masih menggunakan bahasa Aceh di acara formal maupun informal. Sedangkan anak sekolah pun masih banyak yang menggunakan bahasa Aceh dikarenakan di sekolah mereka diajarkan, guru mengajarkan memakai bahasa daerah. Tetapi sebagian besar masyarakat di sini sebenarnya mampu dan memahami apa bahasa Indonesia, tetapi tidak bisa berbicara. Dan sebenarnya masyarakat di Desa Tutui ini bangga dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi dikarenakan mereka tidak menguasai bahasa Indonesia, makanya mereka jarang menggunakannya. Nama saya Mulhayati, umur saya 24 tahun. Saya tinggal di Desa Tutui. Saya senang selama 3 hari saya bisa menampingi bapak-bapak dan ibu-ibu dari tim Badan Bahasa untuk melakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan bahasa di desa saya. Dari 50 responden yang saya dampingi, ada sebagian yang bisa berbahasa Indonesia dan lebih banyak yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya bangga desa saya ditunjuk untuk dilakukannya penelitian kebahasaan. Nah, saya berharap semoga di lain kesempatan saya bisa bekerja sama lagi. Penggunaan bahasa Indonesia bagi masyarakat Aceh untuk saat ini sudah merupakan hal yang umum dan merupakan media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam penggunaan bahasa daerah itu keluarga besar masyarakat Aceh itu lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa daerah mereka jarang berkomunikasi, terutama dalam keluarga. Apalagi misalnya jika di dalam keluarga itu orang tuanya sama-sama berasal dari suku Aceh, tapi mereka tidak berkomunikasi bahasa Aceh, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari itu mereka menggunakan bahasa Indonesia sampai kepada anak-anak mereka. Jadi dalam hal bahasa Indonesia itu bukan merupakan hal yang asing lagi bagi masyarakat Aceh. Jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di Aceh dalam berkomunikasi bahasa Indonesia, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi, mereka itu tetap menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam dunia pendidikan. Jika kita melihat dalam penggunaan bahasa di daerah yang lain, misalnya seperti pengalaman saya itu bersekolah di Bandung ketika S2 dulu, itu dalam komunikasi di dalam kelas, si dosen itu menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Sunda dengan mahasiswanya. Tapi kalau di Aceh itu jarang. Secara otomatis ketika masuk ke kelas, tetap bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai media komunikasi dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan pembinaan bahasa daerah, mungkin kita bisa bekerja sama dengan pusat bahasa dan balai bahasa atau pemerintahan setempat untuk memberikan kesempatan bagi pemerhati bahasa, terutama dunia akademik, untuk misalnya memberikan kesempatan untuk meneliti tentang bahasa-bahasa daerah, juga memberikan kesempatan untuk mengangkat budaya-budaya dari daerah tersebut yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengembangan bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Saya mewakili dari tim survei pengambilan data penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Aceh di Desa Tutui, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Yang pertama kepada Pak Camat Kota Codgli. Berikutnya kami sampaikan juga ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada Pak Amir sebagai Pak Kecik yang ada di Desa Tutui. Berikutnya kami juga harus memberikan apresiasi dan terima kasih yang sangat tinggi kepada masyarakat Desa Tutui yang sangat membantu, yang sangat kooperatif dalam
pengambilan data dan informasi yang kami butuhkan. Tak lupa, terakhir saya mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Teman-teman telah bekerja sangat maksimal meskipun kondisi tidak memungkinkan, hujan, waktu terbatas, kami harus mengejar kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga ternyata pada sore hari ini tepat pukul 16.00 semua data informasi 50 lengkap kita kumpulkan. Tentu banyak pengalaman yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan, baik itu pengalaman yang senang, pengalaman yang tidak menyenangkan, tapi toh kita alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih dan syukur bahwa kegiatan kita pada sore hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan salut kepada teman-teman yang telah melakukan kegiatannya, baik kepada tim teknis yang mengambil data atau informasi, begitu juga dengan tim dokumentasi yang dilakukan pada hari ini.